Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. Kita pada malam hari ini adalah Maqasidus Syariah. Maqasidus Syariah itu dicetuskan oleh Imam Asy-Syatibi. Dicetuskan oleh Imam Asy-Syatibi yang beliau adalah Imam Ahlus Sunnah, mazhabnya adalah Maliki, yang hidup pada masa Spanyol Islam. Jadi memang Afrika Utara, termasuk di Spanyol, itu rata-rata mazhabnya adalah mazhab Maliki. Ya. Nama lengkap beliau adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lahmi Asy-Syatibi. Tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui. Dia wafat pada hari Selasa 8 Sya'ban 790 Hijriah di Granada. Artinya dia adalah generasi ulama yang bukan tabi'in dan bukan tabi'ut tabi'in. Dan tentunya generasi ulama yang jauh dari Imam Syafi'i, artinya sudah sekian ratus tahun dari Imam Syafi'i. Ya. Satibi itu sebenarnya adalah kota di Spanyol yang namanya Sativa. Ya, itu menjadi nama beliau Satibi. Keluarganya merupakan migran keturunan bangsa Arab Yaman dari Bani Laham. Ya, Bani Laham itu dulu sekelompok Bani yang melihat Dajjal ya, di pulau yang terpencil. Nah, beliau mencetuskan tentang maqasid dalam kitab Al-Muwafaqat yang aslinya berjudul Unwan At-Ta'rif bi Usul Taklif. Ini Imam Syatibi. Jadi berarti ini adalah ijtihad ya, ulama tentang maqasidus syariah yang itu diambil dari dasar-dasar usul dan qawaidul fikih ya, diambil dasar-dasarnya dari sana. Nah, menurut Imam Asy-Syatibi sebenarnya dia telah menetapkan syariat itu menjadi 4 bagian di dalam bukunya itu. Yang pertama adalah tujuan Allah di dalam menetapkan hukum. Yang nanti kita bahas yaitu maqasid asy-syariah. Ini maqasid syariah itu maksud Allah menetapkan hukum itu. Ya. Kemudian yang kedua, tujuan Allah dalam menetapkan hukum untuk dipahami. Kemudian ketiga, tujuan Allah dalam menetapkan hukum untuk ditanggung dengan segala konsekuensinya. Dan yang keempat, tujuan Allah ketika memasukkan mukallaf pada hukum syariah. Nah, kalau kita bingung dengan 4 hal ini, kita fokus pada pembahasan kita yang nomor 1. Ini saya sampaikan karena Imam Syatibi itu menuliskan 4 hal di dalam menetapkan syariat. Ya. Tujuan Allah menetapkan syariat itu ada 4. Nah itu. Nah fokus kita itu adalah nomor 1, maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu diambil dari kaidah qawaidul fikih. Bagaimana kaidahnya?
Kaidahnya adalah asyari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatun au rajihatun. Asyari itu adalah yang menetapkan syariat. Siapa menetapkan syariat? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala mestinya, dan diturunkan kepada Rasulullah SAW, kemudian kepada kita. Asyari itu dua. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, yaitu yang menetapkan syariat. Yang menetapkan syariat yaitu Allah dan Rasulnya itu la ya'muru, tidaklah merintah kita semua, illa kecuali bima maslahatuhu, kecuali kalau perintahnya itu mendatangkan manfaat, maslahah. Bahkan maslahatnya itu khalisatun au rajihatun. Di maslahatnya itu jelas, ya, dominan. Jadi apa-apa yang diperintah di dalam syariat itu sebenarnya mendatangkan maslahat, kebaikan. Bahkan kebaikannya itu adalah dominan. Sebaliknya walayanha, dan tidaklah pemberi syariat, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang sesuatu, kecuali amma mafsadatuhu khalisatun aw rajihatun. Kecuali memang perkara yang dilarang itu adalah perkara yang benar-benar mendatangkan mafsadah, kerusakan. Bahkan kerusakannya itu khalisatun aw rajihatun. Itu kerusakannya itu jelas, yaitu dominan. Nah, makot itu syariah yang tadi kita bahas dicetuskan oleh Imam Asy-Syatibi itu mengambil dasar bahwa sebenarnya syariat semuanya dalam agama ini itu sebenarnya mempunyai maslahat buat manusia, dan yang dilarang oleh syariat itu membawa kerusakan. Imam Asy-Syatibi sendiri mengungkapkan tentang syariat dan fungsinya bagi manusia yang beliau tulis di dalam kitab Al-Muwaffaqat, yaitu hadhihi syariat ini wadu'at li tahqiqi maqasidis syari', ya. Itu ya, untuk merealisasikan maksud dari pemberi syariat. Jadi syariat ini untuk merealisasikan apa tujuan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menetapkan syariat ini adalah fi qiyami masolihihim, yaitu untuk menegakkan kemaslahatan fid-dini wa dunya, ya, baik itu untuk agama maupun untuk dunia. Jadi kalau diartikan di dunia dan di akhirat. Nah, jadi ini dasarnya, ya, dasar bahwa semua syariat yang dibuat oleh Allah itu sebenarnya mendatangkan maslahat. Ya. Mungkin manusia tidak memahaminya, tetapi bagi seorang muslim ini merupakan aksioma, yang merupakan sebuah kepastian bahwa syariat yang dibuat oleh Allah itu adalah untuk qiyamu masolihi, itu menegakkan kemaslahatan buat manusia di dunia dan di akhirat. Gitu. Jadi sebelum membuat maqasidus syariah itu dasar berpikirnya adalah syariat itu mendatangkan kebaikan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, ini sesuai dengan firman Allah wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin, untuk rahmat bagi semesta alam. Surat Al-Anbiya ayat 107. Jadi bisa dipahami, ya. Jadi Imam Asy-Syatibi itu membuat maqasidus syariah walaupun sudah jauh dari masa Rasulullah SAW,
Nah itu saat itu masyarakat Muslim beberapa kadang-kadang meragukan nih gimana syariat ini. Ya. Maka beliau menetapkan dasar dulu bahwa syariat itu semuanya bermanfaat bagi manusia. Nah oleh karena itu dirangkum dalam kaidah besar yang namanya maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu berasal dari dua kata kombinasi, yaitu maqasid dan yang satu asyari. Jadi ada dua kata. Maqasid itu jamak dari maksud. Ya, kalau kata maksud mestinya orang Indonesia udah ngerti ya, ini nggak diartikan. Walaupun kalau kita suruh mengartikan apa ya maksud itu ya, gitu ya. Maqasid itu jamak dari maksud. Jadi maqasidus syariah itu maksud ya. Sedangkan masdar min dari fiilnya adalah qasoda. Ya. Akarnya dari kata qasoda. Maka makna dari maksud atau qasoda itu adalah al-i'timad, berpegang teguh. Ya. Yang kedua adalah al-amma, condong. Atau ityanu syai', mendatangi sesuatu. Atau yang terakhir atau wajuh, menuju. Jadi kata-kata maqasidus syariah itu dari dua kata. Yang pertama adalah maqasid. Maqasid itu jamak dari maksud. Sedangkan masdarnya itu bisa diambil yaitu qasad. Maknanya itu. Secara ringkas, maqasid itu artinya adalah kesengajaan atau tujuan. Ya, maqasid merupakan bentuk jamak dari maksud yang berasal dari suku kata qasada. Itu artinya menghendaki atau memaksudkan. Berarti maqasid itu adalah hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Nah, gitu yang pertama. Sedangkan syariat secara bahasa artinya adalah al-mawadi'u tahaddara ilal ma, yaitu jalan menuju sumber air, itu syariat. Jadi syariat itu jalan menuju air, sumber air. Itu maksudnya adalah berjalan menuju sumber kehidupan. Maknanya bisa seperti itu. Di dalam Al-Qur'anul Karim itu kata-kata syariah diantaranya ada dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atum minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Artinya adalah summa ja'alnaka 'ala syari'atin. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas satu syariat atau aturan minal amri, dari urusan agama. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat itu, wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak ngerti. Nah, jadi syariat itu aturan apa itu? Minal amri, aturan agama. Nah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam surat Asy-Syura ayat yang 13. Ayatnya berbunyi, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Syara'a lakum, artinya adalah Allah telah mensyariatkan bagi kalian
minad dini, dari agama, ya, waswama ma wassobihi, sebagaimana yang telah diwasiatkan dengannya, Nuhan, dari Nabi Nuh alaihissalam, pada Nabi Nuh alaihissalam, walladzin auhayna, dan yang telah kami wahyukan ilaika, kepada kamu Muhammad, wa ma wassaina bihi Ibrahim, dan kepada apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, wa Musa wa Isa, dan Musa dan Isa. Nama-nama nabi yang disebut ini kemudian disebut sebagai nabi-nabi ulul azmi. Ya, yang pertama adalah Nuhan bin Nuh, kemudian auhayna ilaika, kepada kamu, yaitu Muhammad, kemudian wasai Nabi Ibrahim wa Musa wa Isa. Ibrahim, Musa, dan Isa. Ini adalah 5 nabi yang masuk dalam kategori nabi-nabi ulul azmi. Apa yang disyariatkan? An aqimuddin, hendaklah kalian menegakkan agama, wala tatafarraqu fi, dan janganlah kamu berpecah belah di dalam beragama. Nah, itu makna syariat. Dari 2 ayat tadi, maka yang dimaksud dengan syariat itu adalah agama atau dinul Islam itu sendiri. Kalau sekarang ada fakultas syariah, nah itu nggak masuk definisinya sebagaimana yang definisi di sini. Dia adalah ahli syariah, nanti ada ahli hadis, ya, ada ahli yang lain. Ya. Nah, itu bukan masuk di sini. Yang dimaksud syariat ini bukan jurusan pendidikan syariat. Tetapi yang dimaksud syariat di sini adalah agama Islam itu sendiri. Maka kalau digabung, ya, kata-kata maqasid syariah itu adalah al-maqasidul amili syari', yaitu maqasid syariah itu adalah maqasid umum, ya, di dalam syariat, fi tasyri'at ahkam, ya, untuk syariat di dalam hukum, huwa masalihun nasi, yaitu yang disebut dengan maqasid syariah itu masalihun nas, ya, kemaslahatan bagi manusia, bikafala bidoruriyatihim, dengan memelihara, menjaga kedaruratannya, wa tauqir, dan menyempurnakan hajiyatihim, wa tahsinatihim, dan kebutuhan hajiyat dan kebutuhan tahsiniyat mereka. Wah, ini definisinya juga susah ini, ya. Jadi maksud syariah itu masalihun nas, itu kemaslahatan manusia dengan memperhatikan 3 hal, yaitu kebutuhan daruriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat. Sebenarnya begitu. Berarti kita harus mengerti apa itu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Sedangkan Yusuf Qaradawi mendefinisikan maqasid syariah itu lebih sederhana, yaitu tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh nas-nas, baik berupa perintah, larangan, serta ibahat atau kebolehan. Maksudnya gini, jadi ada hukum Islam itu haram, mandub, mubah, makruh, haram. Kan ada hukum-hukum itu. Nah, maqasid syariah itu adalah apa tujuannya. Nah, itu. Kenapa dia dilarang? Kenapa dia haram? Kenapa dia diperintahkan? Kenapa dia wajib? Kenapa dia mubah? Kenapa dia mandub? Ya, kenapa? Ada pertanyaan itu. Kenapa? Nah, itu yang dimaksud dari maqasid syariah. Tujuan kenapa sebuah syariat itu diberlakukan. Ya, jadi tidak sekedar pokoknya syariat ini harus berlaku. Enggak gitu. Tetapi apa tujuannya? Nah, maqasid syariah gitu. Jadi lebih dalam lagi. Ya, tujuan itu ingin mengarahkan hukum-hukum yang bersifat juz'iyah pada seluruh aspek kehidupan mukallaf.
Jadi tujuan kita mengerti itu dilarang itu kenapa? Ya, supaya kita itu mengarahkan orang yang berpikiran parsial itu supaya lebih terbuka. Ya, jadi tidak, kadang-kadang hukum itu kan pokoknya ini harus diterapkan. Nah kan jadi aneh ya. Ya iya, dalam Al-Quran ada, perintah Allah ada, tetapi ada pertanyaan besar. Kenapa dia diperintahkan? Kenapa dia dilarang? Kadang kita nanti juga mengerti bagaimana skala prioritasnya. Nah, kita ya, memasuki maqasidus syariah. Tujuan diberlakukannya syariat. Tujuan diberlakukannya hukum halal atau wajib, ya wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, tujuannya itu apa? Itu aja masih dibagi 3. Yang pertama maqasid ad-daruriyat, yaitu tujuan yang darurat. Artinya tujuan ini harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada, maka akan terjadi kerusakan di dunia dan di akhirat. Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana daruriyat tersebut hilang. Nah, jadi maqasid yang pertama, tujuan diberlakukannya syariat yang pertama itu adalah menjaga hal-hal yang penting. Yang nomor 1 itu maksudnya gitu. Dan kepentingan ini untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Gitu. Jika ini nggak dijaga, maka akan terjadi kerusakan di dunia dan di akhirat. Kerusakan yang besar. Itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua adalah maqasid al-hajiyat. Maqasid al-hajiyat itu menghilangkan kesulitan dari kehidupan mukallaf. Mukallaf itu orang yang mendapat beban nggak enak ya, mendapatkan amanah menjalankan syariat. Ya, dia terpenuhi sebagai mukallaf, ya, akal sehat, muslim, balik ya. Nah, dia dalam menjalankan syariat itu supaya tidak ada kesulitan-kesulitan, itu maksudnya hajiat gitu. Ya. Jadi jangan sampai orang itu melakukan sebuah syariat yang tidak mungkin dia lakukan. Nah, maksudnya gitu ya. Jadi nggak mungkin itu dilakukan. Sedangkan maqasid tahsiniyat adalah menyempurnakan kedua maqasid. Maqasid pertama itu harus, ya kalau nggak rusak dunia akhirat. Maqasid kedua ini mencoba untuk supaya manusia ya, mampu untuk menjalankan syariat. Sedangkan yang ketiga itu adalah keindahan di dalam menjalankan syariat. Nah, itu ya. Ini kebutuhan primer nomor 2, yang kedua sekunder, yang ketiga tersier, mungkin gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu. Maqasid ad-daruriyat. Maqasid yang darurat itu dirumuskan dalam 5 tujuan. Nah, ini nanti namanya ada yang disebut dengan maqasid al-khamsah, ada yang menyebutnya daruriyatul khams. Ya nama itulah. Jadi ada 5 yang dijaga. Ini adalah persoalan-persoalan yang penting. Ya, kenapa diturunkan syariat? Ya, untuk menjaga ini. Yang pertama adalah hifdzuddin, yaitu memelihara agama. Yang kedua adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga hifdzul akli, memelihara akal, menjaga akal. Yang keempat hifdzun nasab, menjaga keturunan. Dan yang kelima hifdzul mal, menjaga harta. Jadi kalau ditanya apa tujuan diberlakukan syariat-syariat itu, maka jawabannya 5 ini. Syariat itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia dalam rangka 5 hal: hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzul akal, hifdzun nasab, dan hifdzul mal.
Kalau sudah tahu seperti ini, maka orang akan berpikir global dari yang lokal-lokal itu. Apa yang dia lakukan itu menjaga agama atau malah merusak agama. Dia menjaga jiwa atau malah menghancurkan jiwa manusia. Dia menjaga akal atau tidak, atau malah merusak akal. Dia menjaga keturunan atau tidak, atau malah merusak keturunan. Nah, dia memelihara tidak. Jadi kalau mau berhenti di sini secara global sudah selesai maqasid syariah itu ya. Karena kita hanya pengen global, ya ini sampai sini. Ya tujuan diberlakukannya syariat itu 5 hal. Ya. Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzun nasab, menjaga keturunan. Hifdzul mal, menjaga hati. Coba kita kemudian lebih detailkan lagi cara pengaplikasiannya. Bagaimana mengaplikasikannya? Dari 5 hal tadi. Cara untuk menjaga 5 hal tadi, daruriyatul khams, ya, daruriyatul khams, atau nama lainnya adalah dari sisi keberadaannya. Dari sisi keberadaannya bagaimana menjaganya? Yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya. Jadi kalau tadi 5, maka cara menjaga yang pertama itu adalah bagaimana kita menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaan agama. Gitu. Bagaimana kita bisa menjaga dan memelihara persoalan yang bisa menjaga jiwa. Bagaimana kita menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga hati. Supaya dia tidak rusak. Cara menjaga yang kedua adalah dari segi tidak adanya min nahiyati al-aqal. Ya, jadi supaya dia tidak hilang, maksudnya gitu. Yaitu dengan cara mencegah hal yang menyebabkan ketiadaannya, itu mencegah. Bagaimana supaya agama itu tetap ada? Kita mencegah hal-hal yang merusak agama. Bagaimana jiwa manusia itu terjaga? Maka maqasid syariat itu mengajarkan supaya kita mencegah hal-hal yang menghilangkan nyawa manusia. Bagaimana maqasid syariah atau syariat itu bisa mencegah hal-hal yang menyebabkan hilangnya akal. Manusia nggak berakal lagi. Yang bisa menghilangkan keturunan atau yang bisa menghilangkan harta. Nah, jadi cara menjaganya 2 ya. Menjaga eksistensinya, itu syariat itu menjaga eksistensi 5 hal tadi. Sebaliknya, dia adalah mencegah supaya 5 hal tadi tidak hilang atau dilanggar. Sebenarnya syariat itu tujuannya itu. Kita nggak hafal ayatnya, hafalkan 5 hal tadi secara umum. Itu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Nah, ini ada beberapa contoh yang kita tunjukkan 2 hal ini. Yang satu menjaga agama. Menjaga agama dari sisi eksistensinya. Misalkan tetap menegakkan sholat dan zakat. Ini contohnya. Ya, supaya agama itu tetap eksistensinya ada. Jadi dijaga dengan sholat. Maksudnya sholat 5 waktu. Ditambah dengan tiap pekan sholat Jumat.
atau ditambah dengan sholat sunnah. Itu menjaga eksistensi agama. Kalau orang udah nggak ada yang sholat lagi, apa yang bedain seorang muslim dengan yang lainnya? Jadi itu menjaga agama. Dan juga sholat, zakat, itu menjaga eksistensi agama. Sebenarnya rukun Islam itu menjaga eksistensi agama sehingga syariat itu menjadikannya dia wajib. Sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu menjaga agama. Secara hubungan keagamaan dengan yang lain, maka menjaga agama itu la ikraha fiddin. Ya tidak ada paksaan untuk beragama. Semua orang bebas memeluk agama masing-masing. Tetapi di dalam pelaksanaannya lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Jadi jangan merasa bangga kita kemudian melaksanakan ibadah bercampur dengan agama lain. Nah itu nggak benar. Itu namanya tidak menjaga agama. Kalau kita terus menjalankan seperti itu, suatu saat agamanya akan hilang. Akan hilang agama. Maka kalau bagi orang non-muslim, ya silakan Anda beribadah sesuai dengan tuntunan agama kalian. Ya mestinya orang non-muslim itu juga marah ketika sholawat Nabi itu dibacakan di gereja mereka. Ya, jadi mestinya kan marah mereka. Ya, harusnya, karena itu justru mengganggu agama mereka. Ya, ngapain sholawat Nabi kok dibacain di gereja? Ya. Nah demikian pula kalau kita diintervensi dari sisi ritual ibadah. Yang kedua adalah menjaga agama dari segi al-adam. Ya. Al-adam itu kan menjaga supaya agama ini nggak hilang. Misalnya jihad dan hukuman bagi orang yang murtad. Jadi orang murtad itu sebenarnya hukum asalnya adalah dibunuh, halal darah. Walaupun itu ada pentahapan di dalam pelaksanaan hukumannya. Cuman hukuman itu sebenarnya ingin berbicara kepada manusia tentang penjagaan agama. Supaya orang itu tidak kemudian menjadikan agama sebagai sesuatu permainan. Ya sekedar status. Ya, kayak artis-artis itu tergantung pacarnya siapa, tergantung dia senang sama siapa, itu bisa merubah agama mereka. Hari ini jadi mu'alaf, besok balik lagi, ya itu serah mereka. Ya hanya popularitas saja. Nah itu yang nggak diperbolehkan dalam Islam. Agama itu harus dijaga. Kalau dia memang Nasrani, ya kuatkan Nasrani dia. Kalau dia pindah ke Islam, ya jangan kemudian bolak-balik lagi. Nah, gitu ya. Demikian pula orang yang Islam, ya dia harus menguatkan dirinya dengan Islam. Nah, jadi menjaga agama seperti itu. Nah sehingga di tempat-tempat yang di situ tidak boleh untuk wujud eksistensi agama, nah mestinya kita harus melakukan upaya-upaya. Misalkan dilarang sholat di tempat itu. Nah itu eksistensi agama hilang di tempat itu. Nah yang kedua menjaga jiwa. Menjaga jiwa itu dari segi wujudnya, misalkan menjaga untuk makan, minum, dan kesehatan. Makan, minum, kesehatan, penjagaan jiwa, memberikan syariat tentang makan dan minum. Makan dan minum dalam Islam itu adalah thayyib, halal, adamul israf. Halal, thayyib, adamul israf. Ya, kulu halalan thayyiban. Makanlah yang halal dan yang baik. Kulu washrabu wala tusrifu.
makan minumlah tetapi jangan berlebihan. Nah, Islam mengatur itu secara global. Nanti detailnya kan ada. Ya, makan dan minum. Nah, ini dijaga jiwa manusia itu ya, supaya dia hidup dengan baik. Kesehatan ya dijaga di dalam Islam itu. Ya. Rasulullah SAW meminta kita untuk preventif ya di dalam kesehatan kita. Dan kalau kita sakit maka berobatlah. Ya. Itu menjaga dari sisi wujud keberadaan jiwa itu sendiri. Kemudian yang B adalah menjaga dari sisi al-adah, ya, menghilangkan eksistensinya. Ya, misalkan hukum kisos dan diat. Ya. Karena Allah memerintahkan melarang wala taqtulun nafsal lati harramallahu alaihi. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan atasnya. Maka kalau ada orang yang membunuh, maka dikisos. Ya, dia dikisos. Dia membunuh, maka hukumannya adalah dibunuh. Atau membayar diat, membayar denda. Supaya orang itu tidak gampang membunuh orang lain. Yang hukumnya adalah bunuh. Nah, gitu ya. Jadi, kalau kisos itu Allah menyebut inna fil kisosi hayatun. Sesungguhnya dalam kisos itu justru ada kehidupan. Ya, karena orang yang membunuh, sekali membunuh, hukumannya biasa saja, keluar membunuh lagi. Bisa menjadi pembunuh berantai. Ya. Maka Islam menjaga jiwa jangan membunuh jiwa yang itu diharamkan oleh Allah. Ya, jadi orang Muslim kemudian mencanangkan perang seenaknya, kemudian membunuh jiwa manusia seenaknya, itu nggak benar. Dia hanya mengatasnamakan Islam, ya, tetapi tidak menjalankan syariat Islam. Karena dalam Islam itu perang itu ada tata tertibnya. Nggak bisa kita itu melihat orang nggak senang, tiba-tiba kemudian kita melakukan pembunuhan, baik dengan bom atau dengan yang lainnya. Itu enggak. Karena perang saja itu ada tata tertib. Dan kalau bunuh dibalas bunuh, itu tidak bisa diselesaikan individu-individu. Itu nanti diselesaikan di pengadilan. Menjaga akal. Menjaga akal dari sisi eksistensinya, ya, itu misalnya makan dan mencari ilmu. Ya, maksudnya makan ini adalah yang menunjang supaya akal kita itu sehat. Ya. Jadi ada makanan minuman yang menyebabkan akal kita itu tidak sehat. Ya. Misalkan khamr. Ya. Khamr itu khomarul akal, sesuatu yang mengacaukan akal. Nah, maka itu tidak, dalam Islam tidak boleh dikonsumsi. Ya, bagi binatang yang darahnya enggak dikeluarkan, ya, anjing, termasuk minum khamr. Menjaga akal itu juga dengan mencari ilmu, menuntut ilmu. Yaitu eksistensinya itu merawat akal. Karena kalau akal itu enggak diisi dengan ilmu, maka akal itu akan diisi dengan al-jahl, kebodohan. Dan kebodohan ini menjadikan eksistensi akal itu hilang. Jahlun, hilang. Dia jadi junun, gila. Ya. Maka untuk menjaga eksistensi akal, kaum muslimin wajib untuk menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu itu fardu ain bagi setiap muslim. Yang B, menjaga akal itu dari sisi menghilangkan eksistensinya adalah hukum cambuk bagi peminum khamr. Ya, jadi orang yang minum khamr cambuk. Kenapa? Karena khamr itu khamarul akal, mengacaukan akal. Definisi khamr menurut Rasulullah SAW kan khamarul akal, segala sesuatu yang mengacaukan akal. Ya. Maka itu diharamkan. Ya. Kullu muskirin khamr, atau arti lain gitu.
segala yang memabukkan adalah khamr. Maka tidak dibatasi dengan nama, tidak dibatasi dengan wujud bendanya, maka segala sesuatu yang mengacaukan akal, sesuatu yang memabukkan itu khamr. Dan itu kullu khamrin haram. Dan itu diharamkan. Kalau kita nekat minum, maka akan dicambuk ya, bagi peminum khamr. Kemudian menjaga keturunan. Ya, dari sisi eksistensinya menjaga pernikahan. Ya. Karena menjaga pernikahan itu menjaga nasab, menjaga keturunan. Ya. Nah, pernikahan inilah benteng yang mau dihancurkan oleh orang-orang sekuler, orang-orang ateis. Ya. Misalkan mereka menjalankan hidup seks bebas. Ya, menjalankan hidup seks bebas pun mereka berganti-ganti pasangan. Nah, sehingga anak ini keturunan siapa? Itu tidak jelas. Ya. Belum lagi kemudian mereka melegalkan LGBT. Ya. Itu juga menghancurkan pernikahan, menghancurkan generasi berikutnya. Menghancurkan keturunan itu dua hal, ya. Baik dari sisi nasabnya, juga dari kesehatan keturunan. Jadi kesehatan keturunan, makanya nikah dalam Islam itu diatur, nggak boleh nikah dengan keluarga dekat, ya kan? Nggak boleh nikah dengan orang yang non-muslim, dan seterusnya. Dari sisi menghilangkan eksistensinya, maka ada had bagi pezina. Ya, kalau pezinanya sudah berkeluarga ya bisa dirajam. Kalau pezinanya belum berkeluarga ya dia dihukum cambuk. Ya. Ini untuk apa? Ya untuk menjaga keturunan. Supaya keturunan itu nasabnya jelas, kesehatan keturunannya juga terjaga. Ya, itu hanya ada di dalam agama Islam. Ini agama-agama lain berantakan. Ya. Dan yang terakhir adalah menjaga harta. Menjaga harta dari sisi eksistensinya itu menghalalkan jual beli, mencari rezeki, menghormati kepemilikan. Jadi dalam Islam itu sangat menghormati kepemilikan. Kan kepemilikan ini pun mestinya dijaga dengan berbagai dokumen-dokumen. Ya, kemudian menghalalkan jual beli. Ya, menghalalkan jual beli itu beda dengan riba. Transaksi jual beli jelas berbeda dengan transaksi riba. Dan untuk mencari penghidupan, yaitu muslimin didorong untuk mencari rezeki. Nah, itu menjaga harta. Dari sisi ketiadaannya atau sesuatu yang bisa menghilangkan eksistensinya, melarang riba. Ya, karena riba itu tidak jelas pertambahan harta itu tidak jelas, buruk, ya tidak jelas. Ya, pertambahan hartanya. Apakah itu dari usaha jual beli ataukah dia hanya karena menjadi pemodal besar. Nah, riba itu akhirnya menghabiskan orang-orang yang miskin atau orang-orang yang tidak ada dalam lingkaran kekuasaan. Kemudian memotong tangan pencuri. Walaupun ini jadi momok kayaknya ya, memotong tangan pencuri ini. Tetapi nanti kalau kita melihat di dalam syariat itu pun harus ada syarat sah dan rukunnya. Tidak bisa setiap pencuri dipotong tangannya, yaitu harus ada batas minimal ya, harta yang dicuri. Ya. Kemudian dia juga diselesaikan di pengadilan. Bahkan kemudian apa yang menyebabkan dia mencuri itu jadi bagian yang tidak terpisahkan untuk memberikan sanksi. Nah, untuk yang berikutnya yaitu kebutuhan hajiat. Hajiat ini kebutuhan sekunder. Jadi
misalkan rukhsah, keringanan. Kalau kita nggak bisa menjalankan syariat, itu namanya sekunder. Kenapa seperti itu? Ya nggak bisa, syariat itu wajib, pokoknya nggak bisa, semua harus menjalankan. Nah ini kan jadi lucu, orang sakit tetap harus sholat, ya. Tetap sholatnya harus berdiri, tapi dia nggak bisa berdiri. Ya orang berpergian, kesulitan, dia harus tetap sholat sesuai dengan rakaat seperti itu. Ya. Orang yang nggak punya harta, dia harus tetap haji. Nah itu menyulitkan kehidupan manusia. Makanya dalam masalah ibadah itu ada rukhsah. Dalam muamalah itu ada banyak macam akad. Akad itu juga untuk memudahkan manusia, akad-akad itu. Karena kalau tidak ada akad, itu urusan jadi meluas kemana-mana. Ya. Dalam masalah ukubat, Islam juga memberikan hukuman denda di pembunuhan tidak sengaja dan lain-lain. Ya, nah jadi hajiat itu gitu, keringanan. Sedangkan tahsiniyat itu adalah yang lain-lain, misalkan berangkat ke masjid memakai minyak wangi, nah itu tahsiniyat. Nah, berpakaian yang bagus, ya. Nah itu tahsiniyat, keindahan ya, sebagai pelengkap. Nah itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.